itu tidak boleh kena wangi-wangi. Kalau panjenengan di sini begini, ya Allah, nitip ya Allah, anak putu kulo ya Allah, wangi sedanten, panjenengan berarti melanggar larangan ihram. Kalau melanggar larangan ihram, panjenengan kena denda, namanya dam. Damnya berapa? Berbagai ulama itu bervariatif lah, itu variatif. Rata-rata biasanya ada yang 20 real. Wah, ngonotok 20 real. Dulu ada jamaah haji dari kabupaten lain kena dam, kiainya dimarahi. Bukan rombongan kita. Wah, lek ini modelnya haji, aku nggak gelem haji. Mau titik dam. Kenapa? Karena begitu tadi itu. Ya pegang minyak wangi-wangi, ada orang bawa dupa ikut-ikutan begini. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Makanya tidak ke Ka'bah dulu, kita sholat di sini. Selesai sholat, kemudian kita ke sofa. Sofanya di sini Bapak Ibu. Kita gambarkan saja sofanya di sini. Sofa di sini, dari sofa ke Marwah itu sekitar 430 meter. 430 meter. Panjenengan sampun latihan berapa meter? 100 meter di dalam rumah, muter mawon. 430 meter kali 7 pinten? 3,5 kilo. Kalau kita tawafnya sendirian sehat, panjenengan bisa nempel di sini begini cepat sekali. Tapi karena banyak, luas, penuh padat, maka kita di sini. Jadi sekali putaran bisa 500 meter. 500 kali 7 3,5. 3,5 kali 3,5 tadi tambah 3,5 berarti 7 jalan kaki dari tempat bis ke masjid 500. Berarti sudah 10 kilo. 10 kilo. Sudah pernah latihan 10 kilo dereng, Bu? Sampun cekot-cekot maupun cekit-cekit. Latihan malih berarti. Latihan. Tapi insya Allah nanti di sana enggak. Sebelum panjenengan masuk tawaf, panjenengan minum zam-zam. Dulu ada salah satu sahabat itu salisul baul, beser. Atau beser ya? Apa bahasa Surabaya? Nggih. Gampang pipis. Ngomong kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, saya ini gampang pipis gimana? Tawaf itu kalau setengah putaran sudah pengen pipis. Datang lagi satu sahabat lagi, kalau saya nggak pipisan tapi ngentutan. Akhirnya apa kata Amirul Mukminin itu, kata Sayyidina Umar? Ambil zam-zam, minum, berdoa. Diajarkan doanya, Allahumma qad balaghani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma'u zamzam lima syuribalah wa inni ashrabuhu li. Ya Allah, telah sampai kepadaku dari nabimu bahwa zam-zam itu adalah untuk semua kebutuhan. Sekarang saya perlunya adalah biar tidak ngentutan. Saya sekarang perlunya adalah biar tidak pipis. Ajaib. Orang yang setengah putaran itu biasanya pipis, gara-gara ikut doa yang diajarkan oleh Sayyidina Umar, itu 7 putaran sudah selesai, sa'i sudah selesai, berarti berapa kilo tadi? 7 kilo, kembali ke rumahnya, baru kemudian kebelet pipis. Jadi nanti panjenengan kalau kira-kira begitu, doanya itu, Allahumma qad balaghani anna nabiyya itu. Jawa bukan nopo-nopo. Kalau panjenengan, wah saya nggak yakin kalau Jawa ini, bahasa Inggris boleh. Monggo. Kalau sakit ya saya coba saya. Selesai tawaf, panjenengan sa'i 7 putaran Bapak Ibu. Sa'i 7 putaran itu harus dimulai dari sofa. Dari sofa. Berarti kalau mulainya dari sofa, finishnya harus di Marwah. Dari sana berangkat sampai sana 1. Dari Marwah ke sofa 2. Dari sofa ke Marwah 3. Begitu seterusnya sampai 7. Finishnya ada di Marwah. Panjenengan juga tidak boleh apa? Minta shortcut. Panjenengan terlambat karena wudhu. Sampai di yang hijau itu, yang hijau Robbil warham. Kok kocok-kocok ndak kono? Ada gang. Pindah Haris. Melo misalkan.
Itu nggak bisa begitu itu. Jadi 7 dalam sa'i itu harus yakin. Kalau kita ragu-ragu 6 atau 5 berarti 5. Kalau 4 atau 3 berarti 3. Selesai 7, panjenengan kemudian keluar untuk apa? Untuk tahallul. Dipotong. Menurut mazhab Syafi'i itu ya sedikit begini-begini. Kalau mazhab Syafi'i ini harus banyak. Makanya kalau panjenengan dipotongkan oleh orang Arab, diambilnya bukan begini diambilnya. Saya kalau ketemu orang Arab nggak mau kelas gitu. Nggak mau, karena langsung petol nanti. Sudah nggak ganteng, tambah nggak ganteng lagi kan, bahaya itu. Jadi itu Bapak Ibu, selesai tahallul artinya rangkaian umroh haji tamattu sudah selesai. Panjenengan boleh ganti. Nanti ketika sa'i panjenengan ganti itu. Ketika panjenengan sholat sunnah tawaf di sini, panjenengan rubah. Tadinya kan begini, panjenengan rubah begini. Nah, ini sampai sa'i. Sampai sa'i selesai, sampai pulang ke hotel. Begitu tahallul. Setelah tahallul selesai, panjenengan panas misalkan karena siang hari, dinaikkan ke atas. Mboten nopo-nopo. Tapi kalau berangkat pertama tadi mau tawaf dengan begini, kena dam. Damnya itu macam-macam nanti. Jangan disebutkan sekarang, karena kalau disebutkan sekarang nanti dianggapnya haji itu penuh dengan kanat dan biaya. Yang penting panjenengan hati-hati, diikuti bimbingannya, insya Allah akan berjalan dengan baik. Panjenengan monggo kalau ada pertanyaan nanti dilanjutkan untuk melakukan haji. Monggo Pak. Ini waktu pertama melangkah tawaf kan yang di belakang masih belum di tepat pada penjuru. Apakah ikut rombongan kan niatnya? Bacaannya tadi. Kalau niatnya ikut bersama-sama. Tetapi ketika mengucapkan Bismillah Allahu Akbar itu pas sesuai dengan Hajar Aswad. Kalau doanya itu mengalir. Karena begini Bapak Ibu, doanya itu kan diajarkan oleh Nabi berbeda-beda. Kata Nabi kalau sudah selesai membaca Bismillah Allahu Akbar, mengusap Hajar Aswad, baca Allahumma imanan bika. Kemudian selesai Allahumma innal baita baituka. Selesai membaca itu Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyikoki. Kemudian setelah itu Allahumma ja'al hajjana. Kadang langkah kita itu cepat sehingga doanya belum selesai sudah harus ganti. Kadang langkah kita terlambat karena padat begini, pelan sekali. Jadi masih begini tuh Rabbana atina fid dunya hasanah sudah 7 kali, belum bergerak itu. Jadi kalau doa panjenengan bebas. Diceritakan ada salah satu ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, seorang sufi besar. Beliau itu berangkat haji. Doanya nopo selama haji? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika pulang haji itu ketemu dengan orang-orang. Gimana hajinya? Alhamdulillah, ya biasa seperti biasa. Tiba-tiba mimpi itu diberitahu kalau hajinya orang saat itu tidak ada yang diterima, kecuali satu orang yang hajinya diterima. Dicari siapa? Setelah dicari ketemu, ditanya, doanya apa? Saya ada khusus nggak hajinya? Nggak ada. Doanya apa? Saya doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau panjenengan itu nanti wah gak jelas, gak kedengeran, ya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu saja betul apa-apa. Itu doa yang luar biasa. Ibnu Katsir itu mengatakan, andaikan orang itu tahu maksud dari fid dunya hasanah, kebaikan yang dimaksudkan oleh Allah itu diketahui oleh orang-orang, pasti orang-orang tidak akan merendahkan, meremehkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Panjenengan kalau ada orang minta doa kepada panjenengan, misalkan panjenengan minta doa kepada saya, Gus nyuwun tungone, nyembun monggo amini Rabbana atina fid dunya. Puas betul. Doa opo iku arek TK juga hafal. Padahal kata Ibnu Katsir, andaikan
manusia itu tahu hasanah yang dimaksudkan oleh Allah di situ, maka niscaya dia tidak akan meninggalkan doa itu. Jadi kalau panjenengan tidak paham, tidak hafal, bingung, ya baca itu. Kalau panjenengan bingung, ya panjenengan doa dengan bahasa panjenengan, bahasa Jawa, bahasa Madura, ya Allah, anak putu kulo ya Allah, istri kulo ya Allah, tetangga saya ya Allah, anak-anak saya, bisnis saya ya Allah, panjenengan langkung pirsa ya Allah, saged mawon itu. Monggo, nggih, atur. Waktu kita melangkah yang bismillah, Nggih. Allahu Akbar itu yang di belakang Mengikuti, menunggu orang itu sesuai. Oke, harus pas. ditakutkan yang belakang ini. Oke, memang yang belakang pasti akan ketinggalan pasti itu. Jadi nanti mengikuti, jangan misalkan kayak dulu itu pernah 2013 rombongannya 4 bis itu, saya sudah Bismillahirrahmanirrahim Akbar, yang paling belakang itu masih di sana sudah Bismillahirrahmanirrahim Akbar, ini kan nggak pas. Oke. Jadi nunggu di situ. Tapi kalau tidak tahu terus ya sudah Bismillahirrahmanirrahim Akbar gitu ngomong-ngomong. Kadang itu di sana banyak sekali Bapak Ibu orang semangat ibadahnya tinggi tapi karena terbatas kondisinya. Tahu-tahu Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Saya bilang Syekh katanya, bukan Hajar Aswad katanya. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Oh ya sudahlah, karena keterbatasan indera penglihatan. Ya. Monggo, ada lagi yang mau tanya. Monggo Pak. Waktu perjalanan tawaf itu yang dibaca apa? Yang dibaca doanya itu Nabi ketika ketemu dengan sahabat, Nabi saya tawaf. Baca doa apa? Saya baca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an bi sunnati nabika. Oh, bagus. Datang lagi sahabat. Nabi saya habis tawaf, baca apa? Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wal dhulli wa mawaqifil khizyi fid dini wa dunya. Oh, bagus. Ada yang datang, Nabi, saya nggak bisa doa Nabi. Islam saya baru. Terus saya lagi senang baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran terus. Oh, bagus. Jadi semuanya di mata Nabi itu bagus. Makanya kalau panjenengan mempelajari sejarah hajinya Nabi itu ketika ditanyai oleh sahabat, pasti Nabi jawabnya begini, if'al wala haraj. Kerjakan saja, gak ada masalah. Kerjakan, gak ada masalah. Kerjakan, gak ada masalah. Jadi panjangan nanti kalau tidak bisa mengikuti doanya kan dipimpin nanti Bapak Ibu. Dipimpin, nanti yang di sampingnya Yai itu menjadi speaker yang suaranya keras. Kalau Kiai bilang Allahumma, yang di samping harus lebih keras. Allahumma gitu. Nanti yang di belakang biar dengar. Kalau yang di belakang nggak dengar, ya tadi itu amin. Atau ya tadi itu baca Rabbana Atina, atau baca Al-Quran. Panjenengan hafal waqiah bareng. Panjenengan hafal Yasin boleh. Panjenengan hafalnya Quran sepertiga Al-Ikhlas, gitu bareng. Oke. Oke, ada lagi? Sudah nggak ada lagi? Jelas, oke? Sekarang kalau sudah selesai prosesi haji tadi itu sa'i, kita praktek sa'i sampai sana jalannya biar puas panjenengan. Oke. Panjenengan geser tinggi yul sewu. Oke, nanti kita ke sana. Panjenengan ini sekarang posisinya sedang di bukit sofa namanya. Oke, kain ihramnya digeser, dirubah begini. Nanti kalau sebetulnya kalau nggak dirubah juga nggak apa-apa. Tapi banyak orang Arab itu akan bilang begini, haji. Diingatkan oleh orang, dikiranya kita nggak tahu. Padahal kita tahu. Oh itu barang sunnah kok. Nah sudah, panjenengan begini boleh, beginikan juga boleh. Kemudian kita niatnya sunnah Bapak Ibu. Monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawai an as'a sa'yal umrati sab'an tamaman lillahi ta'ala. Ini sunnah. Panjenengan tidak baca tidak apa. Baca desai. Niatnya apa kok dibaca? Biar panjenengan itu merasa, oh saya sedang sa'i. Bukan hanya jalan-jalan menyusuri Wonokromo. Ini sa'i. Jadi saya harus serius. Selesai, kemudian membaca apa? Innas sofa wal marwata
min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ketika di sofa itu dianjurkan berdiri menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Tetapi kalau segini banyak orang yang berdiri di sofa menghadap kiblat semua, macet. Sehingga kita itu sambil jalan. Begitu itu kadang diomong sama orang, wong nggak nyunah iki wong, kuduwe mandek begini ini, Allahumma. Kalau kita berdiri semua di situ macet, kalau macet ditabrak orang-orang terus begitu itu karena kan nggak berhenti, sehingga kita sambil jalan. Kalau nanti sepi boleh panjenengan hanya berdua yang lama di sofa. Kenapa lama? Karena itu adalah maqam mustajab, tempat doa dikabulkan di Bukit Sofa. Panjenengan doa selesai, kemudian selesai baca inna sofa, panjenengan kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah, kemudian dilanjutkan doa. Doanya bebas. Doa dari sofa sampai marwah itu bebas. Yang betul-betul dicontohkan oleh Nabi itu ketika berada di bawah neon hijau. Ketika panjenengan selesai turun dari sofa sekitar 20 meter, panjenengan lihat ke atas ada neon warna hijau panjang sekitar 20 meter panjangnya. Doanya itu beda. Mau sambil jalan. Doanya bagaimana ketika di bawah lampu hijau itu? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Nah, saat membaca itu yang laki-laki dianjurkan untuk di jalan cepat sampai ditempatkan dalam sejarah Nabi. Nabi itu sampai ini kayak ngomong pakai bunyinya. Tapi yang putih nggak boleh. Jadi nanti yang ibu-ibu ketika baca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram tidak boleh itu bunyi. Ini jalan biasa saja. Dia bapak-bapak yang sampai. Apalagi sampai yang pahala. Ini bunyi hanya bapak-bapak. Tapi kalau tidak bunyi nggak apa-apa. Coba kalau bunyi ototnya, mulutnya sudah sampai, ya nggak bisa. Saya kalau semangat bunyi. Kalau saya banyak jalan sudah mulai terus. Ini ya kemana-mana. Tapi tidak tahu. Kalau sudah selesai baca doa itu, neon hijaunya di atas sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan doa. Doanya itu bebas. Tetapi meskipun bebas, ada dua doa tadi yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa? Jadikan hadis kita yang mabrur, kemudian kembalikan kepada keluarga dalam kondisi yang sama. Ditambah satu lagi apa? Tulis balik. Nah itu yang paling pokok itu. Bukannya. Jadi nanti kalau sudah selesai membaca Rabbighfir, ya kita baca. Oh sama-sama. Allahumma ta'ala hajjana hajjal mabrura wa umratana dan mabrura sa'yan masykura dambana maghfura
tijaratan lan tabura wa amalana amalan salihah maqbula wa du'aana du'aan mustajabah waj'alna min awliyaika wa min ahli ta'atika. Menjelang kita naik ke Bukit Marwah, agak nanjak begini nih. Nah, ketika nanjak, kita baca apa? Baca ayat yang pertama tadi. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awit tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai di Bukit Marwah kita dianjurkan berdiri menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau yang berdiri satu bisa, 20 repot, 70 tambah repot, 100 macet. Maka kita tidak berhenti sambil jalan. Kemudian kita turun, kembali lagi sana. Nanti muternya begini, jangan melawan arus, nanti jalan begini. Kalau sekali masih senang ibu-ibu itu, masya Allah nikmat. Kalau sudah 3 kali ini begini ini. Tadi doanya juga sama, terus sampai kemudian kita selesai di mana? Selesainya ada di Marwah. Selesai di Marwah, panjenengan yang bawa gunting siapkan gunting. Ambil gunting, kemudian dipotong. Mau dipotong sendiri boleh, mau dipotongkan orang lain juga boleh. Istri juga sama, mau dipotong sendiri boleh, mau dipotongkan suami juga boleh, mau dipotongkan orang lain juga boleh. Nanti dibaca doanya. Allahumma ja'al hadza syahr, ucapkan itu murad segala sampai akhir, kemudian dipotong. Selesai, kita pulang. Selesailah. Habis itu panjenengan apa? Layah-layah. Istirahat yang suami istri boleh panjenengan berjumpa dengan istrinya. Istri boleh berjumpa dengan suami, suami boleh berjumpa dengan istri. Yang laki-laki seperti saya jomblo, silahkan berjumpa dengan jamaah-jamaah. Tidak apa-apa itu. Nah, selesai pulang, sudah pulang, kita nunggu sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Kita nggak ada kegiatan lagi. Kenapa nggak ada kegiatan lagi? Karena bis sudah di-stop oleh pemerintah Saudi, tidak boleh beroperasi. Dipersiapkan untuk menyambut proses haji. Tanggal 8 datang, maka kita kemudian siap-siap lagi. Bapak-bapak memakai kain ihram, ibu-ibu juga memakai pakaian putih boleh, batik boleh, segala macam boleh. Yang penting suci dan menutup aurat, itu yang ibu-ibu. Tanggal 8 itu kita nunggu komando dari kloter. Dalam satu maktab kantor istilahnya, dalam satu kantor di Saudi itu biasanya ada 10 kloter. Nanti diundi. Kloter, kalau kita kloter 70 misalkan dapat undian nomor berapa? Ada yang pagi berangkat jam 8, ada yang berangkatnya siang jam 2, jam 4. Kalau kita berangkat ke Arafahnya tanggal 8 jam 8 pagi, jam 9 pagi, kita di Arafah itu berarti sehari semalam. Wah, panas sekali. Surabaya belum ada apa-apanya, kenjeran lewat Bu. Panas sekali, Masya Allah. Minum itu langsung keluar airnya, jadi keringat. Panas sekali. Apalagi sekarang saja Surabaya itu sudah 41 kalau siang. Di sana itu bisa 45, 49 sampai 50. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh nyuwun tolong saya itu panjenengan jaga betul minumnya. Panjenengan kalau sampai kurang minum karena takut kencing, panjenengan keluar dari tenda Arafah itu begitu kena matahari seperti disetrum.
Set begitu, beliau. Maka harus apa? Minumnya diatur betul. Kalau harus 2 liter, 2 liter, segala macam. Minum, lebih baik banyak ke toilet daripada panjenengan terlambat minum. Yang laki-laki juga sama. Nanti toiletnya di Arafah Bapak Ibu, satu bilik itu antrian normalnya sekarang untuk 25 orang. Jadi kalau panjenengan itu mau pipis di jam 9 kudu pipis, berarti jam 8 lebih seperempat panjenengan sudah ngantri. Kalau tahun kemarin enggak, tahun kemarin bebas. Bu Hajah Zakia sama Pak Ali Jufri ini bebas, tinggal pilih toilet mana. Sekarang waktu ngantri. Kadang ibu-ibu itu masya Allah, bapak-bapak juga masih jauh. Penuh kabel. Loh, Bapak. Aduh, Bapak. Sampai begitu. Ibu-ibu juga begitu. Gara-gara itu makanya banyak yang ngempet. Panjenengan jangan diempet. Manajemennya bagaimana? Kalau panjenengan sudah mulai kerasan, panjenengan lebih baik keluar ngantri. Panjang nanti antriannya. Apa? Ya kan harus tetap saja harus bersuci. Airnya ada di dalam. Itu. Saya siasati begitu itu. Pokoknya kalau orang-orang tidur bangun jam 3, berarti ya kita bangun setengah 3 untuk pipis duluan. Orang-orang kan ada puncaknya itu. Jam 8 rame orang-orang, kita setengah 8 sudah ke toilet. Di Arafah kita datang, kalau datang jam 8, tanggal 8 jam 9 pagi sebelum zuhur, itu kita masih ya merenungi nasib, meratapi nasib. Panas sekali ya Allah. Bau bensin, bau solar, bau knalpot sudah mulai. Awakmu gowo antangin. Enggak, aku gone tolak angin. Yo wis gak apa-apa wis. Aduh, wis gowo. Itu sudah mulai kerasa. Nginep semalam nanti sudah mulai kerasa lagi. Karena udaranya panas, di situ ada apa? Di situ ada AC. AC-nya enggak dingin, keluar angin saja. Jadi masuk angin apa segala macam, mulai enggak doyan makan apa segala macam. Panjenengan yang laki-laki, apapun yang terjadi, makan. Saya ini kalau di Surabaya di museum, pangapunten, saya tidak doyan makan apel. Tapi kalau sudah haji itu, apel itu apapun masuk sudah. Yang penting nggak sakit. Jadi panjangan jangan sampai kemudian wah nggak enak. Ya memang nggak enak. Kalau mau enak di Surabaya, tahu setan, ceker, pedes apa segala macam, soto kudus, ada semua itu. Nanti kapan-kapan ke soto kudus lah. Itu Bapak Ibu. Malam kita ngapain? Sampai di sana kita ya sholat, kemudian zikir kalau mau zikir segala macam. Itu lebih kepada untuk adaptasi. Sampai malam kemudian sholat maghrib, isya berjamaah, tidur. Nanti jam 2:30 malam panjenengan dibangunkan untuk sholat hajat, sholat malam 12 rakaat yang mimpinya. Nanti itu sudah kayak kapling-kaplingan, dikapling-kapling tidurnya itu, dikapling-kapling. Masya Allah betul. Kaki itu ketemu dengan kepala. Kadang itu saya kadang merasa nggak enak jadi orang tinggi. Saya ini 175, panjangan pinter. 180. Nanti panjangan itu, waduh, kok sirah menek, kok sirah menek. Begitu itu, karena terlalu tinggi. Karena memang konsepnya begitu itu. Panjangan makanya harus siap lah, harus siap dengan kondisi itu. Nanti 2:30 malam dibangunkan, sholat tahajud segala macam sampai subuh jamaah. Setelah subuh jamaah, kemudian persiapan ngopi, ngeteh segala macam, buat indomie, buat mie gelas apa. Nanti makan datang. Makan dibagikan Bapak Ibu, panjenengan yang laki-laki yang sehat-sehat ngomong sesuai dengan karu dan karomnya itu budak rombongannya membagi. Dibagi rata sudah makan, selesai makan istirahat. Untuk apa? Untuk persiapan wukuf. Wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai kapan? Mulai sesaat sebelum zuhur. Sesaat sebelum zuhur, orang kemudian sholat zuhur dan asar.
di jamak 2 rakaat, di qashar di jamak, kemudian di qashar 2 rakaat, kemudian khutbah wukuf, khutbahnya sunnah, jamak takdimnya, dan qashar itu adalah linusuk bukan lisafar. Kemudian setelah itu membaca zikir wukuf. Orang-orang membaca zikir wukufnya 1 kali, setelah itu ngaplang-ngaplang tidur. Ada yang foto-foto, kita 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab Allah itu ketika ada orang yang membaca zikir Arafah lebih dari 1 kali, itu pamer kepada malaikat. Kalau bahasa Surabaya nih, malaikat tontonan iku wong-wong sing dhisik dikomplain ambek sampean ketika saya ciptakan, lihat sekarang. Dia bisa baca doa lebih dari 1 kali, 3 kali di Arafah itu. Padahal panas, padahal payah, padahal susah, dia mau baca doa. Sekarang tolong lihat apa yang mereka minta, saya kabulkan semuanya. Makanya Arafah itu adalah salah satu saat di mana doa itu paling dikabulkan. Bersyukur sekali orang kalau sudah di Arafah itu. Panjenengan minta apapun. Makanya rendah sekali kalau kata para ulama, rendah sekali kalau hanya sekedar minta mercy. Harusnya minta apa? Minta sahamnya mercy misalkan. Itu bisa. Tapi intinya adalah jangan sampai panjenengan lewatkan kesempatan panjenengan untuk berdoa di Arafah. Berdoa 3 kali, selesai itu asar. Asar selesai. Dari jam 11 sampai asar itu kita harus selesai wukufnya. Nanti ada dipotong makan juga ada. Nanti teman-teman itu yang lain, kok wis mari, wis ngopi, wis nongkrong apa segala macam, nggak apa-apa. Kita 3 kali. 3 kali kita harus 3 kali. Selesai 3 kali, datang asar, kita kan sudah sholat asar. Kita nunggu untuk diberangkatkan ke mana? Ke Musdalifah. Nunggu bis. Bisnya itu modelnya shuttle, taruh budi istilah bahasa Arabnya. Shuttle itu 1 kloter, kan 1 maktab ada 10 kloter. Oleh maktab hanya dikasih 8 bis. Jadi ada 10 kloter dikasihnya 8 bis. Jadi nunggu. Dari sini nganter ke Musdalifah, selesai balik lagi begitu. Nanti dapat giliran kita siap-siap, kita nggak kembali lagi ke Arafah. Begitu selesai di Arafah, maka kita berangkat ke Musdalifah, kita bawa barang-barang kita. Tidak usah banyak-banyak barangnya. Nanti disampaikan dalam sesi manasik berikutnya. Kita ke Musdalifah. Untuk apa kita ke Musdalifah? Kita ke Musdalifah untuk melakukan mabit. Ini adalah kewajiban haji. Boleh nggak tidak ikut? Boleh. Bayar jam. Tapi kan nggak asik. Ya Allah, rasanya dok Musdalifah. Gak eruh Musdalifah. Sebelah mana? Jadi panjenengan ya harus ikut. Musdalifah. Di Musdalifah itu panjenengan persis seperti ini. Dikasih karpet, kemarin sudah bagus dikasih karpet. Sebelumnya nggak ada karpetnya. Dikasih karpet, panjenengan tidur di atas tanah beratapkan langit, beraromakan knalpot bis. Tambah lagi sudah, wah asli keroan di wes, wah gelegean motor mantap. Wah, semuanya itu terjadi begitu itu. Itu wajar saja sudah. Makanya panjenengan itu harus sehat, karena panjenengan nanti dari jam 8 malam paling tidak sampai jam 3 malam itu akan berada di ruangan terbuka begini. Ruangan terbuka, mau ke toilet antri orang. Di situ apa yang dilakukan oleh panjenengan sesampainya di Musdalifah? Panjenengan sholat maghrib dan isya jamak dan kosong. Selesai, kemudian nyari apa? Nyari kerikil. Kerikil yang dianjurkan oleh Nabi dicari di Musdalifah adalah kerikil untuk Jumratul Aqabah. Berarti berapa? 7 butir. Ya, cari 7 butir itu. Tapi biasanya sekalian orang-orang mencari yang banyak. Karena kita nanti nafarsani berarti 7 kali 3 kemudian ditambahkan 7 itu 70 ya. 70 itu kita cari itu 70. Itu yang kita siapkan. Selesai di Musdalifah itu namanya mabit. Mabit di Musdalifah itu artinya berdiam di daerah Musdalifah.
dari sebelum tergelincir matahari tengah malam sampai sudah berpindah ke tengah malam. Sampai jam 2 nunggu giliran. Nanti dipanggil oleh ketua kloter 70 Surabaya, siap-siap menuju ke Mina, siap-siap. Bisnya sama. Kalau yang tadinya 8 dari Arafah ke Musdalifah, maka dari Musdalifah ke Mina bisnya dikurangi lagi jadi 6. Kenapa dikurangi lagi? Sebab jarak dari Musdalifah ke Mina itu lebih pendek daripada jarak antara Arafah dan Musdalifah. Berarti tidak semua panjenengan itu nanti di bis saged lenggah. Yang sepuh-sepuh itu duduk, yang muda-muda itu berdiri. Saya itu kalau haji setiap tahun rugi. Karena kalau sekarang sudah mulailah bahaya itu. Kalau awal-awal dulu kata Yai, yang muda-muda berdiri. Saya tengok kanan, tengok kiri, kok nggak ada yang berdiri. Saya lihat, oh saya yang paling muda, sudah saya berdiri. Kalau sekarang mungkin ada lah yang seusia begitu. Jadi panjenengan apa? Panjenengan nanti bisnya itu tidak bisa duduk semua, harus ada yang berdiri. Itu dari mana? Dari Musdalifah ke Mina. Di Musdalifah pindah ke Mina, setengah jam paling, tapi karena macet bisa 40 menit atau 1 jam. Sampai di Mina, apa yang kita lakukan? Sampai di Mina itu tanggal 10 Dzulhijjah dini hari, sebelum subuh. Jadi sebelum sholat Id, tanggal 10 Dzulhijjah itu kita di Mina. Panjenengan masuk ke tenda. Tendanya lebih bagus daripada di Arafah karena di tenda permanen. Di situ ada karpetnya, tapi sama penuh dengan orang. Toiletnya juga penuh dengan orang. Saya gambarkan dari sekarang, mulai harus apa? Harus mulai menyiapkan mental. Penuh dengan orang. Panjangan nanti di situ ngapain? Nunggu sholat subuh. Sebagian jamaah itu langsung melempar Jumratul Aqobah karena kepingin apa? Kepingin cepat selesai. Sisanya kayak kita itu nunggu sampai malam nanti. Jadi teman-teman sudah selesai semua melempar Jumratul Aqobah, sudah ganti baju, kita belum ganti baju. Itu yang kadang kemudian muncul pikiran, Yai, kenapa kita nggak pagi saja? Bayangkan Bapak Ibu, panjenengan tanggal 8 itu sudah berangkat keluar dari hotel. Tidurnya di mana? Di tenda. Capek, masuk angin. Begitu datang di Mina disuruh jalan. Dari tenda kita ke Jumratul Aqobah itu rata-rata 7 kilo. Kebayang 7 kilo? Nawi tere kebayang panjenengan latihan bensin. Koyo opo sih rasane mlaku 7 kilo. Enteng. Enggak kerasa. Coba panjenengan coba. Itu harus dicoba. 7 kilo itu sekali jalan. Memang dibantu kalau lewat gua, lewat terowongan itu ada apanya? Ada eskalatornya. Tapi ya paling membantunya 0,0001%. Jalan itu 7 kilo. 7 kilo kemudian melempar Bismillahirrahmanirrahim 7 kali selesai. Itu namanya tahallul awal. Laki-laki boleh ngapain kecuali berjumpa dengan istri. Istri boleh ngapain saja kecuali berjumpa dengan suami. Urusan-urusan 17 tahun ke samping yang tidak boleh. Yang lainnya boleh sih. Itu ketika apa? Ketika di Mina. Jadi orang-orang begitu nyampe Mina, taruh barang langsung berangkat. Jalan 7 kilo. Makanya begitu sampai di Mina sudah kuat. Sakit, batuk sudah mulai lazim sekali. Kita itu haji mengatur ritme, mengatur kondisi kesehatan kita. Jangan sampai kemudian diforsir sekali. Makanya kita datang subuh di Mina, kita melempar jumrohnya itu malam hari. Jumratul Aqobahnya. Kenapa malam hari? Sambil kita mabit malam pertama, sekaligus kita kembali ke hotel. Karena kalau ke Raudhah itu lebih baik kembali ke hotel. Kembali ke hotel, di hotel panjenengan toilet tidak perlu antri, tetapi kekurangannya apa kalau kembali ke hotel? Kekurangannya adalah panjenengan tidak dapat catering makan. Kemarin atas usul kawan-kawan itu kita buat pengadaan program catering sendiri. Selama ini saya haji tidak pernah naik berat badannya.
Dari 12 kali mendampingi Yai tidak pernah haji berat badannya naik. Baru 2022 saya berat badannya naik. Begitu sampai di rumah itu dikasih timbangan sama istri. Coba kayaknya kok tambah gemuk. Loh, kok 90? Berangkat itu 87. Begitu. Loh, kok 90? Apa saja yang dimakan? Ini barokahnya catering ketika Mina di Mina itu. Jadi kita nggak dapat, tapi kita nggak antri. Kita nggak dapat makan, tapi kita nggak perlu antri toilet, tidurnya di kamar normal seperti itu. Jadi ada kelebihan kekurangannya. Itu kita akan berjalan 7 kilo. Kalau dari hotel sekitar 4 kilo itu sampai 3 malam. Panjenengan tidak harus 3 malam kalau nggak kuat. Mau wakil, boleh wakil. Yang jelas tidak boleh mewakilkan adalah saya. Saya tidak boleh wakil. Saya kadang-kadang belum, saya pengen dong wakil. Oh, tidak boleh. Jadi panjenengan kalau pegel sakit kakinya bengkak, boleh nggak wakil? Boleh. Tapi sebaik-baiknya adalah panjenengan bisa berangkat. Selesai, kemudian tawaf ifadah, selesai haji. Monggo ada pertanyaan, Bapak Ibu. Sampai di sini, ada yang kira-kira mau ditanyakan apa? Kira-kira ada yang belum jelas? Nafar bulan apa saya tanya nafar bulan saja, karena persani. Oke. Jadi orang mabit di Mina, monggo kalau panjenengan saya bisa duduk. Kalau orang mabit Mina itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dia hanya 2 malam, 2 hari di Mina. Ini biasanya orang-orang yang tergesa-gesa, terburu-buru. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alaihi wa man ta'akhkhara liman ittaqa, kata Al-Qur'an. Kalau kalian terburu-buru melaksanakan ibadah hajinya, ya sudah nafar awal saja, 2 malam saja, 2 hari. Tapi kalau kamu itu orang yang bertakwa, wa man ta'akhkhara liman ittaqa, kalau kamu bertakwa ya 3 hari. Makanya ya itu selalunya nafar sani, karena tidak mau dianggap orang terburu-buru. Kita haji ya jangan terburu-buru, kita ya menunjukkan ketakwaan kita. Jadi kita nafar sani, berarti 3 hari di Mina. Berarti melemparnya juga lebih banyak batunya. Nanti banyak jamaah haji yang nafar awal, orang-orang Arab biasanya nafar awal. Karena apa? Karena mereka begitu selesai haji pulang, kemudian terjalani. Kalau kita kan enggak, masih di situ sampai habis orang Indonesia, kita masih di situ. Sampai warung-warung tutup kita masih di situ. Monggo, ada lagi. Monggo. Lempar juga. Oke, jadi tanggal 10 Dzulhijjah dari subuh sampai isya kita di tenda Mina. Kemudian malam 11 itu kita melempar Jumratul Aqobah sekaligus jalan menuju ke hotel. Jadi setelah sampai di hotel ganti baju, besok malam berangkat lagi untuk apa? Melempar jumroh. Tapi pakaiannya sudah bebas karena sudah tahallul awal. Kemudian selesai pulang lagi, nanti berangkatnya habis isya jam 10 jam 11. Nanti sampai di sana sampai jam 2:30 atau jam 1 malam di Mina itu sambil mabit, pulang lagi, besok lagi berangkat lagi sampai 3 hari, sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 13 Dzulhijjah itu berangkat melempar jumroh hari terakhir pada jam 2 siang. Oke, monggo ada yang lain. Jadi untuk tempat ringgil itu biasanya nanti di asrama haji dikasih kantong kecil. Kalau enggak nanti bisa
dikasih air sedikit saja, kemudian kasih kerikilnya di situ, dikocok buat bersihkan, sudah bersih, dikeluarkan airnya, itu yang disimpan. Ngambil kerikilnya jangan 77, nanti kalau pelit 100, takut nanti ada yang perlu orang itu sedekah, dapat pahala sedekah kerikil. Banyak orang yang melempar jumrah itu kalau kerikil. Tadi pede saja berangkat tiba-tiba, haji, kerikil, kita kerikil, lempar. Orang-orang asing biasanya. Jadi panjangan nanti ambil ya 100, tapi jangan sampai berangkat. Kemudian Bapak Ibu, rangkaian haji kita di Arafah, di Mina, di Musdalifah, di Mina itu rentan sekali terbuka auratnya. Makanya yang laki-laki tadi, pertama, auratnya laki-laki itu adalah mabaina surrah wa rubbah, antara pusar dengan lutut. Panjenengan jangan tinggi-tinggi pakai kain ihramnya, tinggi sekali sampai begini kayak orang-orang Arab Saudi yang nggak pernah manasik sampai sini, perutnya besar begitu. Jadi tinggi sampai begini, akhirnya atas bawah kebuka semua. Kita apa? Ya normal kayak orang sarungan itu. Itu mabaina surah wa rubbah. Yang ibu-ibu itu jami'u badan, semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang bukan auratnya perempuan. Auratnya perempuan itu semua anggota badan kecuali telapak tangan, bagian luar sama wajah. Itu yang panjenengan harus jaga. Bagaimana kalau ke toilet? Toiletnya itu panjenengan masuknya ke toilet perempuan. Kadang ibu-ibu itu gak sabar, asal kosong saja dimasuki. Saya pernah, Masya Allah, saya masuk itu kan toilet laki-laki. Santai saja karena laki-laki. Saya ketok satu-satu, ada orangnya, ada orangnya. Begitu saya ketok gak ada jawaban, saya dorong. Dimarahi ibu-ibu. Sudah di dalam. Jadi panjenengan ketika ke toilet, pastikan lebih awal bersama dengan teman. Ibu-ibu itu harus dengan teman, berdampingan begini, gandengan ke toilet, gandengan dengan teman ke toilet. Kemudian pastikan bahwa itu toilet laki-laki. Lakukan aktivitas pertoiletan itu di dalam toilet. Ada yang enggak, toiletnya di mana, ngapainnya di mana. Nanti toiletnya di dalam, pipisnya di sini, nanti kemudian baru begini, bawa botol masuk ke dalam. Itu kan. Kalau saya sudah terlalu sering melihat, ya sudahlah, biasa saja begitu. Kalau panjangan yang belum pernah kan, waduh, Masya Allah, kok iso orang kadang dari gimana? Bu, jangan gitu bu, katanya. Tak boleh. Wah, ini pasti baru haji. Oh, sudah belum pernah haji, masuk. Tinggal memutarkan badan. Jadi ibu-ibu kalau ke toilet perempuan, lakukan di dalam. Kemudian melepasnya itu tidak di luar, melepasnya itu di area toilet perempuan. Kalau sudah ada tulisannya toilet perempuan, masuk baru dilepas. Kalau panjenengan melepas di situ, panjenengan sudah tidak punya tanggung jawab apapun, karena itu sudah ada tulisannya perempuan. Kalau ada laki-laki masuk, ngintip segala macam, yang dosa laki-laki. Nanti di Mina juga sama. Di Mina itu ibu-ibu wudu biasanya di tempatnya laki-laki. Saya kadang mengingatkan, kalau saya ingatkan, Bu, wudunya jangan di sini, di sana, nanti kena bayar dam, jengkel. Saya hanya bilang, Bu, yang perempuan tempatnya di sana. Lalu Mas, ngantri-ngantri, ngatur barang, taruh kursi. Oke, sampun Bu, monggo. Yang akan mau. Karena laki-laki itu prinsipnya di hadapan wanita. Kalau laki-laki benar, maka harus ikut peraturan pertama bahwa perempuan itu pasti benar. Perempuan tidak boleh salah. Kalau salah, ingat peraturan pertama. Ya. Jadi ibu-ibu tadi pasti benar. Ya, sudah, oh benar. Oke, Bu, harus monggo. Oke. Ya sudah. Itu karena biasanya nggak bisa mengontrol waktu. Kebelet, lari begitu. Wah, penuh, panik. Asal buka. Tiba-tiba jamaah takut ketinggalan, sudah wudu, gubuh, asal wudu, padahal nggak boleh. Itu pentingnya kita menjaga. Jadi kalau tulisannya perempuan, panjenengan masuk. Oke, begitu. Monggo, ada lagi? Kalau tidak ada, dilanjutkan oleh
Pak Mas Hadi nanti. Nggih. Nggih. Boleh mawon. No? Oh, nggak kuat. Oh, oke, saya tidak tahu. Ternyata toiletnya tidak kuat. Kalau buat 2 orang, takut ambrol karena dia toilet portable. Itu. Oke, pakai fiber itu. Betul. Jadi nggak kuat. Oke, satu saja. Kalau mau aman, makanya itu saya bilang pentingnya panjenengan itu ke toilet itu bawa teman. Jadi begini, ayo awak musik mlebu, saya ngantri di belakang. Selesai, ayo sampai mlebu. Sudah selesai aman, ayo keluar begitu. Monggo ada lagi? Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti ada manasik. Sekali lagi saya berharap panjenengan tetap sehat. Cara menjaga kesehatan adalah dengan mulai belajar jalan kaki. Cicil saja dicicil, 1 kilo, 2 kilo. Kalau males di luar pakai treadmill. Kalau treadmill nggak mau, goes panjenengan. Kalau goes tidak mau, ya harus mau. Tidak ada tawaran, sudah harus mau. Lebih baik dipaksa sekarang daripada di sana nanti menjadi apa? Menjadi pusat perhatian. Didorong betul nopo-nopo. Panjenengan nanti kalau perlu didorong bisa 1-2 kali dibantu. Tapi selebihnya adalah panjenengan harus banyak bertopang juga dengan kemampuan fisik panjenengan. Saya kira demikian. Setelah ini akan ada pengarahan tentang karu dan karom sambil panjenengan dahar. Setelah dahar panjenengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib panjenengan bisa meninggalkan tempat. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya haji yang mabrur. Mboten kapok manasiknya, ini masih lebih baik tempatnya daripada di lobi hotel. Kalau di lobi hotel banyak yang batuk, tapi gambarnya tadi begini. Kalau kesempatan manasik lagi di depan, apa yang panjenengan mau praktekkan, monggo panjenengan sampaikan di grup atau kepada teman-teman. Saya perlu praktek begini, saya perlu pemahaman ini, panjenengan sampaikan. Saya kira demikian. Mohon maaf akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.